Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji bersama, yaitu kajian kitab tafsir surat Yasin. Walaupun dalam keadaan hujan dan dibarengi dengan petir, semoga hujan ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pengajian ini agar supaya mendapatkan keberkahan, kemudahan di dalam mempelajari kitab tafsir surat Yasin ini. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Ahmad Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami' ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim. Khususan Syekh Naki Haji Munawwir Karabiya wa Syekh Naki Haji Muntaqal Syekh wa Syekh Naki Haji Abdul Ghafari Karabiya wa Syekh Naki Haji Abdul Qadir Karabiya wa Syekh Naki Haji Abdul Hamid Basur wa Syekh Husain Ma'bud Malan wa Syekh Sunan Bandaran Al-Bayati wa Syekh Naki Haji Mufid Mas'ud wa zawjati ibunya Haji Jurah Munawwir wa Syekh Naki Haji Mudasim Billah wa Syekh Naki Haji Adlan Ali wa Syekh Naki Haji Mahfuz Ali wa Syekh Naki Haji Imran Syati Malik. Khususan mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Hamamizada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ayat yang kemarin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat su'aidihim afala yashkurun. Ayat ini kemarin menerangkan bahwasanya Allah itu menjadikan di muka bumi ini, tanah-tanah yang ada di muka bumi ini menjadi kebun-kebun. Kebun kurma, kebun anggur, pokoknya kebun-kebun. Kemudian Allah memancarkan, mengeluarkan mata air dari tanah tersebut, yang akhirnya nanti dari hasil tanaman-tanaman tersebut liyakulu, kita semua memakannya. Kita semua menikmati dari hasil tanaman-tanaman tersebut. Dan akhirnya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Afala yashkurun, apakah kamu sekalian tidak mau bersyukur kepada Allah? Kemudian kemarin kita menjelaskan tentang musim semi, musim yang mana tanaman itu bersemi. Itu diibaratkan, disamakan dengan yaumul mahsyar. Jadi musim semi itu yang mana tanaman tadi habis musim kering, terus musim hujan. Di musim hujan ini tanaman, pohon-pohon itu tidak bisa berbunga. Ketika musim hujan habis, muncullah musim semi. Akhirnya bunga-bunga bermekaran. Itu disamakan dengan yaumul mahsyar. Maksudnya adalah Allah menghidupkan
orang-orang yang sudah mati, yang tadinya di dalam kubur dihidupkan lagi. Yaumun nusyur, dibangkitkan lagi. Nah, itu diibaratkan dengan musim semi. Nah, kemarin musim semi itu dengan dengan hari kebangkitan tadi dijelaskan di sini ada 10 macam, 10 kriteria mengapa musim semi itu disamakan dengan hari kebangkitan. Nah, kemarin sampai situ. Kita mulai. Al-awwalu, keterangan yang pertama yang mengatakan bahwa musim semi itu sama dengan musim atau hari kebangkitan. Al-awwalu, yang pertama, annal hububata wan nabatata takhruju min tahtal ardi fir rabi'i kama takhrujul mauta wad dafainu min tahtal ardi yauman nusyur. Bahwasanya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu keluar dari tanah, mulai muncul tunasnya itu di musim semi. Habis musim hujan selesai, sudah diguyur hujan, barulah muncul tanaman tersebut, keluarlah tunas-tunasnya tadi. Nah, ini disamakan kama takhrujul mauta, sama dengan keluarnya mayit, hidupnya orang yang sudah mati. Allah menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Wad dafainu, dan apa saja yang ada di dalam tanah, yang terpendam di dalam tanah, yang terpendam di bawah tanah pada hari dibangkitkan, pada hari yauman nusyur itu. Jadi Allah memberikan keterangan bahwasanya musim semi itu yang mana tanaman tadi mulai tumbuh tunasnya itu disamakan dengan Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati serta mengeluarkan barang-barang yang terpendam yang ada di dalam tanah ketika hari nusyur atau hari dibangkitkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan akan beban berat yang dikandungnya. Jadi semua yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan semua, gunung-gunung semuanya dikeluarkan. Kita simak ayat lengkapnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya tadi. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia tadi berkata, apa ini yang sudah terjadi dengan bumi ini ya? Bingung manusia. Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang mana bumi itu memberikan kabar, memberikan berita. Wa qala wa akhraj amana yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu yaitu Allah auhalaha, yang telah menjadikan semua ini. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ini pada hari itu yasdurun nas suashtata, manusia-manusia itu dibangkitkan semua dari kuburnya, ashtata, dengan berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya orang-orang soleh, kelompoknya orang-orang yang maksiat, pokoknya berkelompok-kelompok. Sudah dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, ditampakkan semua amal-amal kita. Sudah ditampakkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melaksanakan amal kebaikan
sebesar biji dzarrah pun maka akan dibalas kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan sebesar biji dzarrah, maka akan Allah balas sebesar itu pun. Nah, tergantung kita. Nah, itu yang pertama. Allah menjelaskan bahwasanya musim semi itu sama dengan musim di mana hari kebangkitan. Yang kedua, wathani anna faslahu zamanun rohatin wa sururin fi haqqi ba'din nas wa amradi wa auja'i wa alami fi haqqi ba'dihim. Bahwasanya musim semi, musim di mana pohon-pohon itu mulai bersemi, mulai mengeluarkan bunga-bunganya, bakal tumbuh buah. Musim semi ini adalah zamanun rohatin, waktu-waktu yang sangat senang, waktu-waktu istirahat. Rohatin itu istirahah, waktu istirahat. Jadi petani-petani tadi tinggal santai. Kalau tadi sebelumnya itu petani tadi menaburkan benih, mencangkul, memupuk, sudah mulai tunas, sudah mulai tinggi, akhirnya keluar bunganya. Nah, pada saat itulah petani-petani tadi mulai gembira, sururun, gembira. Fi haqqi ba'din nas. Tapi sebagian manusia wa amrodin merasakan sakit, merasakan kelaparan. Jadi yang satu sisi orang tadi merasa senang karena tumbuhannya tadi mau buah, satu sisi orang itu merasakan kelaparan, merasakan penyakit, merasakan sakit. Begitu juga wa kadzalika yaumun nusyur, ketika hari dibangkitkan nanti. Sururun fi haqqi ba'din, humumun fil ba'di. Ada orang yang gembira, ada juga orang yang bingung, orang yang linglung. Orang yang gembira karena dia tadi menanam padi, terus karet misalnya. Orang yang sedih, yang kelaparan, ya mereka nggak menanam. Begitu juga nanti ketika yaumul mahsyar, yaumun nusyur. Orang yang dulunya di dunia itu banyak amal kebaikannya, ya maka dia akan senang. Tapi sebaliknya, kalau dia di dunia tidak ada amal kebaikan, maka gumumu, bingung dia, takut, menyesal. Nah itu. Watsalits yang ketiga, perumpamaan itu adalah annaman akala fi fasli syita ta'matan yabisatan la jarama fi fasli rabi yakunu wujuduhu maradon wajud rian wa kuruhan biharakatid tima. Bahwasanya orang yang makan di musim dingin, ini lagi musim dingin misalnya, terus kita makan ta'matan yabisatan dengan makanan yang kering-kering, dengan makanan yang kering-kering. Seperti banyak cerita itu kalau orang lagi umroh, lagi keluar negeri yang tidak cocok dengan musim di Indonesia, itu kadang bibirnya pecah-pecah, kadang mimisan. Itu tadi nggak cocok. La jarama fi fasli rabi yakunu wujuduhu maradon. Pasti nanti itu menjadi sakit, nggak cocok tadi. Wa kadzalika man akala fid dunya ta'aman haraman mustaha. Begitu juga kalau kita makan dengan barang-barang yang haram, yang mana kita makannya itu dengan penuh nafsu, dengan penuh kesenangan. Jadi tidak ada takutnya lagi kita. Nah itu nanti akan menimbulkan penyakit ketika di akhirat nanti. Fayakunu yauman nusyur mu'adzaban wa dzalilan wa khaiban. Begitu juga ketika hari dibangkitkan, mereka itu adalah orang-orang yang akan disiksa, wa dzalilan, yaitu orang-orang yang hina, wa khaiban, dan orang-orang yang
merugi. Warabi yang keempat, anna katsiran minan nasi zara'a fil ardi wa nasharal badra fir rabi'i bisa'yi wal masyaqqati fayakunu halikan bil barodi wal harri. Bahwasanya kebanyakan manusia itu menanam tanaman. Nah, di dunia ini maksudnya menanam tanaman. Nah, itu kan. Itu di musim firrobi, di musim semi. Menanam tanaman. Yang mana sebagian manusia itu tadi menanam tanamannya itu tergesa-gesa, tidak sesuai aturan. Yang hasilnya tadi dari nanamnya itu tergesa-gesa, tidak sesuai aturan, maka rusak semua tanamannya. Kalau tanamannya sudah rusak, fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'yusan. Orang yang punya tanaman tadi, si petani tadi, akhirnya bernasib buruk, terhalang untuk panen, putus asa, putus harapan untuk panen. Karena apa? Karena tergesa-gesa dalam menanam tadi, tidak sesuai aturan, tidak sesuai anjuran. Orang tadi jadi gagal panen. Fadzalika, begitu juga yaumun nusyur, pada hari dibangkitkan. Takunu ta'atun ba'dun nas, ada orang itu taat kepada Allah, haba'an manthuron bihararatil ma'siyah, tapi taatnya tadi seperti debu yang beterbangan, seperti debu yang beterbangan, bihararatil ma'siyah, disebabkan panasnya maksiat, disebabkan karena dia melakukan maksiat. Au bibarodil kufri wariyai, atau kufur atau juga riya. Jadi gini maksudnya, ini disamakan. Ada orang di dunia nanamnya itu tidak sesuai anjuran, asal-asalan. Nanam sawit jaraknya itu berdekatan. Padahal nanam sawit itu harus jauh-jauh. Akhirnya gagal panen, nggak mau buah. Begitu juga perumpamaan yauman nusyur itu. Ada orang itu taat kepada Allah, tapi taatnya tadi hilang. Karena apa? Karena dia selalu melakukan maksiat. Jadi percuma. Udah melakukan taat, terus ditambah dengan maksiat. Riya lagi. Riya itu adalah pamer. Jadi sia-sia kalau petani tadi gagal panen, kalau hamba ini juga gagal mendapatkan pahala nanti di akhirat. Sama. Wal khamis, yang kelima, annan nasa fir rabi'i fi syatti nahri jarin yak'uduna indal basatini wal janani ma'a ahibbaihim wa asdiqaihim. Bahwasanya manusia-manusia itu ketika di musim semi, mereka itu pada duduk-duduk di pinggir-pinggir sungai, sungainya mengalir, ya kan? Yang mana sungai itu di sampingnya itu ada kebun-kebun, ada tanaman-tanaman. Duduknya tadi bersama dengan kawannya, bersama dengan kekasih-kekasihnya. Ini menandakan bahwasanya orang tersebut bahagia. Fakadzalika, begitu juga yajlisuna yauman nusyur,
yuhsyarul khalisuna ma'as solihin. Orang-orang itu pada duduk di hari kebangkitan itu, yang mana akan dikumpulkan, dikelompokkan. Orang-orang ikhlas, orang-orang yang soleh nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ahli maksiat, ya duduknya ya bersama dengan orang yang ahli maksiat. Wasadisu yang keenam, an-nariha shimali wasoba tahubbu fir rabi'i fatakunu li ba'din nas mufidatan wa li ba'dihim mudarri'an. Ada angin itu angin utara, wasoban dan angin timur bertiup. Sebagian manusia itu mendapatkan kemanfaatan dari angin tersebut, tapi sebagian lagi yang lain mudirrotan, itu mendapatkan kemadorotan, tidak mendapatkan faedah karena dia tidak bisa memanfaatkan angin tersebut. Nah itu, bagi orang yang bisa memanfaatkan, ya angin tersebut bisa berguna. Tapi kalau orang yang tidak bisa memanfaatkan, angin tersebut menjadi kemadorotan baginya. Fakadzalika yaumun nusyur, begitu juga hari ketika dibangkitkan. Idza habbat rihas sa'adah wasyaqawah yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum syaqiyan. Ada orang itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Ada juga orang itu yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena ngapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktunya ketika di dunia, tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin umur yang telah diberikan kepadanya. Akhirnya ketika yaumun nusyur, hari dibangkitkan, mereka mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi'u yang ketujuh, anna ba'du syajarati fi syita'i yakunu yabisan minal awraqi uryanan wa fir rabi'i muzayyanan. Sebagian pohon-pohon itu, ini di dunia, di musim dingin itu pohon itu menjadi kering. Nah, sebagian ya. Ini ba'du syajarah. Sebagian pohon-pohon itu kalau dia itu di musim dingin, maka pohon itu menjadi kering. Yang mana akhirnya minal awraqi uryanan, daun-daunnya tadi pada berguguran, pada rontok semua. Akhirnya pohon itu habis daunnya. Nah, wafir robi'i, ketika datang musim semi, musim bersemi, muzayyanan, pohon yang tadinya gundul atas daun-daunnya tadi, akhirnya dihiasi lagi dengan tumbuhnya daun-daun tersebut, tumbuhnya bunga-bunga. Seperti di Jepang ada musim gugur, ada musim semi. Fakadzalika yaumun nusyur, begitu juga di hari kebangkitan. Al-ubadu wa zuhadu yalbisuna libasa ta'ah wal ibadat. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang yang tidak terlalu gila dengan dunia. Zuhud itu bukannya nggak mau apa-apa, tapi orang yang tidak gila dengan dunia. Punya mobil, tapi mobilnya digunakan untuk beribadah, untuk bekerja. Itu zuhud. Jangan disalahartikan, orang zuhud tidak punya apa-apa. Itu kebalik. Yang mana orang-orang ini nanti yalbisuna libasa ta'ati wal ibadati, akan dipakaikan pakaian ketaatan, akan dihiasi dengan pakaian taat, pakaian ibadah, karena dia ahli taat dan ahli ibadah.
yatawajjauna bitajil karamati wa yalbisuna libasal izzi wasyarafi. Dipakaikan baju, bajunya ketaatan. Sudah itu dipakaikan mahkota, bitajil karamah, mahkota kemuliaan. Wa yalbisuna libasal izzati wasyarafi, baju-baju kegagahan, baju keagungan dan baju kemuliaan. Itu bagi orang yang ubadu wa zuhud, orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud. Sama kayak pohon tadi. Ketika musim dingin ada sebagian pohon itu yang daunnya berguguran. Nah, ketika datang musim semi, musim bersemi, maka pohon itu daunnya mulai tumbuh, bunga-bunganya mulai bermunculan. Diibaratkan seperti itu. Walladzi kanu kasyajari yabisi ta'atuhum yabisatun min syita'i rihil ma'asi. Yang mana orang-orang itu ya seperti pohon tadi, pohon yang kering. Begitu juga kalau taatnya nggak ada berarti kering. Nanti di akhirat seperti itu. Diibaratkan pohon tadi. Karena apa? Karena melakukan maksiat-maksiat tadi. Jadi rontokan semua. Amal ibadahnya itu pada rontokan semua. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat. Pada berguguran. Amal ibadahnya, amal soleh-solehnya tadi pada berguguran karena melakukan maksiat. Yang mana tidak mau bertobat. Fayakununa mahrumina min timaril ibadati wa arina min khil'atil iman fayakununa mafduhina bainal khalaiki. Jadi mereka itu terhalang. Mahrumin itu terhalang dari kata-kata sama dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang terhalang untuk dinikahi. Itu bukan muhrim, aslinya itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau orang yang tidak boleh dinikah itu namanya mahram. Salah kaprah orang. Kalau muhrim itu orang yang memakai baju ihram. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikah. Itu dijelaskan ada 14 orang yang haram dinikah, ada di juz 4 terakhir. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi, dan sampai akhir. Nah, itu semua dijelaskan. Ibu-ibu kita, saudara kita, itu semua haram dinikah. Otomatis kalau orang yang haram dinikah berarti dia kalau bersentuhan kulit lawan jenis maka dia tidak batal karena dia mahram kita. Jadi orang yang haram dinikah itu tidak batal. Nah, itu. Jadi orang-orang yang tadi melakukan ketaatan tapi dibarengi dengan maksiat, maka dia terhalang semuanya atas mendapatkan hasil dari ibadahnya tadi. Terhalang karena rontok semua, habis semua ketaatannya tadi karena melakukan maksiat tadi. Wa arina min khil'atil iman, dan tanpa busana, telanjang, bahasa kasarnya, tanpa busana, yaitu pakaian keimanan. Fayakunu mafduhina bainal khalaiki. Orang-orang itu tadi akan tampak semua, akan terbuka semua aib-aibnya, akan kelihatan semua aib-aibnya tadi, khalaiki, kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kelihatan semua aib-aibnya itu. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau aib kita itu dibukakan oleh Allah, maka kita akan merasa malu.
Kadang kita itu berbuat yang lain nggak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Coba kalau Allah membukakan seluruh aib yang kita miliki, pasti kita akan malu, apalagi nanti ketika di akhirat. Yang kedelapan, wathamin, yang kedelapan, an-nazar'a idza nabta fir rabi'i yakunu sahibuhu masruron bi imbatihi fir rabi'. Bahwasanya tanaman-tanaman yang ditanam itu idza nabata fir rabi', tumbuh di musim semi. Ketika tanaman itu tumbuh, sahibuhu masruron, orang yang punya tanaman tadi gembira, senang, alhamdulillah tanaman saya ini tumbuh subur. Bi'inbatihi firrobi, karena sudah bertunas tadi, sudah tumbuh di musim semi. Wa man lam yazra' yakunu nadiman bi'adami zar'ihi. Tapi bagi orang yang tidak nanam, maka orang itu akan menyesal bi'adami zar'ihi, karena tidak ada tanamannya. Kalau orang yang tadi nanam, tanamannya tumbuh, maka senang orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak nanam, dia akan nyesal karena nggak ada tanamannya itu tadi. Fakadzalika yaumun nusyur, begitu juga nanti ketika hari kebangkitan, hari di mana kita itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan dihadapkan langsung di depan Allah Subhanahu wa taala. Idza ukrimal abiduna bi ujuril ibadati wat taat. Orang-orang yang ahli ibadah akan dimuliakan oleh Allah bi ujuril ibadati wat taat, dengan pahala-pahala atas ketaatannya, atas ibadah-ibadahnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disamakan dengan orang yang nanam tadi, tanamannya tumbuh, senang. Ketika yaumun nusyur juga begitu. Allah akan memuliakan hamba-hambanya dengan pahala atas ketaatannya, atas amal perbuatan baiknya, amal solehnya itu. Fayandamu malam yazra' badrat ta'ati wal ibadati. Maka menyesal bagi orang yang tidak menanam tadi. Menanam apa? Menanam taat, menanam ibadah-ibadah, menanam amal soleh di dunia. Maka menyesal ketika yaumun nusyur nanti. Nah, itu perumpamaannya. Watasi yang ke-9, dua lagi. Innama zara'ta fi faslil kharif tarfa'u fir rabi' dzalika syai'. Sesungguhnya tanaman yang ditanam itu ketika di musim kering atau musim rontok, musim gugur, Tantar. Innama zara'ta fi faslil kharif tarfa'u fir rabi' dzalika syai'. Tanaman-tanaman itu, yang ditanam tadi, ketika di musim kering, maka dia rontok. Ikut kering tanaman tadi, karena di musim kering. Nah, ketika datang musim semi, tarfa'u, maka panen. Nah, buah-buahnya mulai keluar, mangganya mulai keluar. Kalau musim hujan itu nggak mungkin berbuah, karena bunganya tadi nggak bisa berbunga. Ketika hujan selesai, barulah bunganya keluar. Setelah bunga keluar, buahnya baru ikut keluar. Fakadzalika yaumun nusyur, begitu juga hari dibangkitkan. In amilta fid dunya khairan wajadta fil akhirati khairan. Jika mereka itu mengerjakan kebaikan di dunia, wajadta fil akhirati khairan, maka akan mendapatkan kebaikan pula nanti di akhirat.
Nah, itu. Wa in syarron fasyarron. Jika di dunianya itu mengerjakan maksiat, mengerjakan amal kejelekan, maka fasyarron, mendapatkan kejelekan pula nanti di akhirat nanti. Li annad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia itu adalah ladang, sawah, kebun untuk nanti di akhirat. Jadi dunia itu tempat menanam, akhirat nanti tempat memanennya. Kita tinggal memanen. Kalau di dunia tidak menanam amal kebaikan, maka di akhirat nanti kita tidak bisa memanennya. Gitu. Kalau kita menanam hama, maka menghasilkan hama. Kalau kita melakukan amal kejelekan, maka nanti di akhirat mendapatkan balasan, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asyir yang ke-10, innar rabi'a yudhiru fi wajhil ardi azharon mukhtalifatal alwan wa mukhtalifatal ashkal. Bahwasanya di musim semi itu pohon-pohon itu tadi akan nampak bunga-bunganya. Berarti kan indah. Mukhtalifatal alwan, yang berbagai macam warnanya. Cabai warnanya merah, ada yang hijau, buah naga merah, kates, macam-macam warna karena musim panen tadi. Wa mukhtalifatal ashkal, dan macam-macam bentuk, ada yang bulat, ada yang kayak bintang, itu belimbing, ya kan? Ada yang berduri, durian. Min humroti, ada yang warnanya merah. Wasufroti, ada yang warnanya kuning. Pisang misalnya. Wal bayadi, ada yang warnanya putih. Wasawadi, ada yang warnanya hitam. Semuanya itu macam-macam. Itu munculnya di musim semi. Indah, terlihat indah. Fakadzalika yaumun nusyur, begitu juga ketika hari dibangkitkan. Yadhhiru fihil ikhlas wa tawakkal wa syuk wal khauf wal kufri wan nifaq. Ada orang itu yang ikhlas, kelihatan ikhlas. Ada yang tawakal, ada yang takut, ada yang kufur, ada yang munafik. Nah, semuanya nanti akan tampak di akhirat nanti. Ada yang rajin sholat tahajud misalnya. Fali hadhil wujuhil asyrata yushbihu faslir rabi yaumun nusyur. Inilah 10 keterangan yang menjelaskan bahwasanya musim semi itu disamakan dengan hari kebangkitan. Hari di mana manusia yang tadinya itu binasa semua, maka hari itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua kalinya. Itu. Inilah penjelasan tentang Yaumun Nusyur, yang mana pasti kita makhluk yang ada di dunia ini nanti semuanya akan bertemu yang namanya Yaumun Nusyur, hari dibangkitkan. Maka oleh sebab itu kita persiapkan bekal-bekal menuju ke Yaumun Nusyur nanti. Kita perbanyak amal ibadah, tapi jangan kita barengi dengan maksiat. Kalau kita barengi dengan maksiat, maka itu namanya belaka, omong kosong. Jadi nggak ada gunanya, karena habis amal ibadah kita dengan kemaksiatan itu. Makanya mari kita sering-sering bertobat, sering-sering istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa
penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan Allah ampuni semua dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu-lalu itu. Semoga kita semua amal ibadahnya, yaitu khususnya puasa ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dalamnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.